Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriadia, NIM 1012000023. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari UTS metodologi penelitian. Yang pertama itu berdasarkan analisis dan pemahaman saudara, apa yang dimaksud dengan A. penelitian dan B. metodologi penelitian. Menurut analisis dan pemahaman saya, penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis dan objektif dengan cara observasi dan juga melibatkan penalaran untuk memecahkan masalah yang muncul. Sedangkan metodologi penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu, mulai dari penentuan objek penelitian, pengumpulan data, hingga pengolahan data dengan bersandar pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, sistematis, dan empiris. 2. Sebutkan dan jelaskan mengenai pendekatan dan jenis-jenis penelitian. Pendekatan penelitian terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan ini analisisnya lebih fokus pada data-data angka yang diolah menggunakan metode statistika. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif ini proses penelitian dan pemahamannya berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Sedangkan yang ketiga yaitu pendekatan penelitian campuran, di mana pendekatan campuran ini yaitu merupakan gabungan dari pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis-jenis penelitian terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama menurut tujuannya. Jenis penelitian menurut tujuannya ini terbagi lagi menjadi 2, yakni penelitian murni adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan ilmiah atau menemukan bidang penelitian baru tanpa tujuan praktis tertentu. Dan penelitian terapan adalah jenis penelitian dengan tujuan praktis tertentu. Yang kedua yaitu menurut jenis data dan analisisnya. Jenis penelitian ini dibagi lagi menjadi 2, yakni penelitian kualitatif, yang mana merupakan jenis penelitian yang menggunakan data-data kualitatif seperti kalimat, kata, skema, pernyataan, gambar, dan indeks tertentu, asalkan bukan berbentuk angka. Dan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang menggunakan data kuantitatif, yakni data yang berupa angka atau data yang dapat dikonversi menjadi angka. Yang ketiga yaitu jenis penelitian menurut metodenya. Penelitian ini terbagi lagi menjadi 10, yakni penelitian historis, penelitian survei, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, penelitian pengembangan, evaluasi, penelitian naturalistik, penelitian tindakan, dan penelitian lapangan. Dan yang terakhir yaitu jenis penelitian menurut eksplanasinya terbagi lagi menjadi 3, yakni penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu penelitian komparatif, adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk membandingkan objek tertentu. Dan yang terakhir yaitu penelitian asosiatif, adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih. Nomor 3, apa tujuan melakukan sebuah penelitian dan bagaimana tahapan atau prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, serta jelaskan dari masing-masing tahapan tersebut. Jawabannya yaitu, tujuan melakukan penelitian adalah untuk menemukan pengetahuan baru yang belum pernah ada sebelumnya, untuk membuktikan atau menguji kembali kebenaran suatu ilmu pengetahuan yang telah ada sebelumnya, dan untuk menggali lebih dalam atau mengembangkan suatu penelitian atau pengetahuan yang telah ada. Adapun prosedur yang akan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian yaitu tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, menentukan tema atau topik penelitian, mengidentifikasi masalah, perumusan masalah penelitian, dan mengadakan studi
pendahuluan, merumuskan hipotesis, menentukan sampel penelitian, kajian teori, kerangka pikir, metode penelitian, menyusun rencana penelitian, tahap pelaksanaan, pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan yang terakhir adalah tahap penulisan laporan. Nomor 4 yaitu, dalam melakukan sebuah penelitian, terlebih dahulu kita harus mencari masalah apa yang akan kita teliti. Menurut saudara, apa yang dimaksud dengan masalah penelitian, dan sebutkan dari mana saja sumber masalah penelitian itu bisa kita peroleh. Jawabannya yaitu, menurut pendapat dan analisa saya, yang dimaksud dengan masalah penelitian adalah sesuatu yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan, yang harus dipecahkan agar tercapai suatu tujuan dengan hasil yang maksimal. Adapun sumber masalah penelitian bisa kita peroleh dari pengalaman pribadi, hasil proses berpikir, lanjutan atau perluasan penelitian, sumber kepustakaan, forum pertemuan ilmiah dan diskusi, observasi atau pengalaman langsung dalam praktek perubahan, paradigma dalam pendidikan, fenomena pendidikan dalam kelas, dan lain sebagainya. Soal nomor 5 yaitu jelaskan dan uraikan apa yang dimaksud dengan A. Latar belakang masalah, B. Rumusan masalah, C. Tujuan dan kegunaan penelitian, D. Kerangka teori, E. Tinjauan pustaka, F. Kerangka pikir, dan G. Hipotesis penelitian. Jawabannya yaitu, yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah merupakan sebagai pengantar munculnya masalah penelitian atau uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian yang dideduksi dari suatu pemikiran atau berdasarkan hasil studi penjajakan. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang masalah, yaitu menentukan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya. Yang ketiga yaitu tujuan dan kegunaan. Tujuan dan kegunaan penelitian merupakan tujuan penelitian merupakan rumusan tentang hal-hal yang hendak dicari atau ditemukan atau ingin dicapai dari kegiatan penelitian. Sedangkan kegunaan penelitian adalah manfaat yang mungkin diperoleh dari penelitian. Yang keempat yaitu kerangka teori. Kerangka teori adalah sebuah kerangka dari pemikiran, pendapat teori, tesis penulis mengenai suatu kasus atau permasalahan. Yang kelima yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka adalah sebuah penelusuran yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian. Yang keenam yaitu kerangka pikir. Kerangka pikir adalah gambaran berupa konsep yang di dalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dirumuskan untuk menjawab permasalahan dengan menggunakan teori-teori yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan belum berdasarkan fakta serta dukungan data yang nyata di lapangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.